Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi virus corona ini segera menghilang dan berakhir. Serta kita semua para subscriber dan pemirsa yang budiman selalu diberikan limpahan rezeki, kasih sayang, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta dalam keadaan yang selalu sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, terbebas dari segala macam utang piutang, terhindar dari riba, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan dalam segala urusannya, diberikan berkah dalam hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi kisah tentang karomah dari Mbah Hamid Pasuruan, Jawa Timur, berjudul Pertemuan Nabi Khidir dan Mbah Hamid. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Di kalangan ahli thariqah terdapat kepercayaan bahwa Nabiullah Khidir alaihi salam masihlah hidup dan akan terus hidup sampai datangnya hari kiamat. Dinamakan Khidir karena kedatangannya selalu membawa kehijauan di sekitarnya. Di kalangan kaum tradisi seperti warga Nahdlatul Ulama, keberadaan kiai selalu dikaitkan dengan tingkat spiritualitasnya dan kemampuan yang menyalahi kebiasaan atau khariqul adah atau yang disebut karomah. Kiai yang memiliki spiritualitas tinggi dan dianugerahi karomah ini sering disebut kiai khos, bahkan sering dianggap sebagai waliullah. Akan tetapi memang tidak banyak kiai yang bisa mencapai derajat kiai khos. Salah satu dari yang tidak banyak itu adalah beliau Kiai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid dari Pasuruan, Jawa Timur. Bagi masyarakat Pasuruan dan Jawa Timur, pengasuh pondok pesantren Salafiyah ini bukan nama yang asing, walaupun tidak pernah berkiprah di dunia politik sebagaimana para kiai kondang pada umumnya. Abdul Hamid lahir tahun 1914 di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayah beliau adalah Kiai Abdullah bin Umar, seorang ulama asal Lasem, sedangkan ibunya adalah Raihanah, putri Kiai Haji Siddiq yang juga berasal dari Lasem. Mula-mula belajar agama kepada kakeknya dan kemudian dilanjutkan di pesantren kakeknya, Kiai Haji Siddiq di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Setelah menikah dengan putri Kiai Ahmad Kusairi, ia pindah ke Pasuruan dan melanjutkan kepemimpinan pesantren yang didirikan mertuanya itu. Pesantren yang nyaris kosong karena ditinggal para santri ini, di tangan Kiai Hamid berkembang sangat pesat. Berikut ini cerita Kiai Haji Muhammad Yunus atau Mbah Yunus dari Tulungagung tentang Mbah Hamid dan Nabi Khidir. Kata beliau, suatu ketika Mbah Hamid berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediamannya besok pagi hingga waktu zuhur. Pada saat itu kebetulan Mbah Yunus sedang berada di kediaman Mbah Hamid. Keesokan harinya orang-orang pun datang ingin sekali jumpa dengan Nabi Khidir. Bahkan menurut Mbah Yunus, ada beberapa habib dengan berpakaian jubah lengkap dengan surbannya juga hadir di situ ingin bertemu Nabiullah Khidir. Ketika orang-orang sudah berkumpul,
Kiai Yunus dipanggil oleh Mbah Hamid dan diminta agar mendekat. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pemuda mengenakan pakaian yang sedang ngetren waktu itu. Orang-orang yang hadir tidak begitu memperdulikan pemuda yang pakaiannya berbeda dengan mereka. Ketika bertemu Mbah Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dan mencoba mencium tangan Mbah Hamid. Namun Mbah Yai Hamid menolak, dan justru beliau sendiri yang ingin mencium tangan pemuda itu. Pemuda itu pun juga menolak. Kiai Yunus yang menyaksikan adegan tersebut kemudian diberitahu oleh Mbah Hamid bahwa pemuda itu adalah Nabiullah Khidir. Lalu sang pemuda berganti pakaian dengan pakaian yang sudah kotor. Ia membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Hamid sampai waktu duhur. Kemudian ia pun pergi. Seusai sholat duhur, salah seorang yang hadir bertanya kepada Mbah Hamid kapan Nabiullah Khidir akan datang. Mbah Hamid pun menjawab bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabiullah Khidir. Mendengar penuturan Mbah Hamid, orang itu pun menyesal tidak dapat bertemu dengan Nabiullah Khidir. Di kalangan para ulama, khasnya ahli thariqah, terdapat kepercayaan bahwa Nabiullah Khidir masih hidup dan akan terus hidup sampai kiamat datang. Nabi ini dinamakan Khidir yang berarti hijau karena kedatangannya selalu membawa kehijauan di sekitarnya. Rumput yang awalnya kering misalnya akan menjadi hijau subur jika didatangi Nabiullah Khidir. Cerita tentang Nabiullah Khidir memang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65-82, yakni bagaimana kisah Nabi Khidir yang mengajarkan ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa. Namun asal-usul dan kisah lainnya tentang Nabiullah Khidir tidak banyak disebutkan. Selain Khidir ada 3 nabi lain, yaitu Idris, Ilyas, dan Isa, yang diyakini sebagai sosok yang tetap hidup atau abadi. Dalam khasanah Islam, orang-orang yang dikisahkan pernah jumpa dengan Nabiullah Khidir adalah Rasulullah SAW, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar ibnu Khattab, Ali ibnu Abi Thalib, Al-Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan, Ibrahim At-Taimi, Umar ibnu Abdul Aziz, Ibrahim Al-Khawas, Bishir Al-Khafi, Abdul Hakim At-Turmudi, Abdul Malik Al-Tabari, Abu Bakar Al-Qattani, Abu Abbas Al-Qashhab, Syekh Abdul Qadir Jailani, An-Nuri, Muhammad Suyah An-Naqsabandi, Abul Hasan As-Syadili, Abu Su'ud ibnu Sibli, Abu Abdillah Al-Quraisy, Muhyiddin ibnu Arabi, Abul Abbas Al-Arabi, dan lain-lain. Jejak Nabi Khidir di Nusantara terdapat dalam sejumlah kisah aulia atau para wali seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, sedangkan kalangan ulama yang lebih mutakhir yang diceritakan pernah bertemu dengan Nabi Khidir antara lain Syekhuna Khalil Bangkalan dan Khadratus Syekh Hasyim As'ari, Kiai Haji Munawir Krapyak, Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember, Syekh Abu Ibrahim Waila Aceh, Kiai Haji Hamim Jazuli alias Gusmi, dan tentu saja Mbah Hamid Pasuruan yang tadi diceritakan. Nah Sobat Po Channel, dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya adalah dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.